إلى حضرة نبي المصطفى حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء أهل السنة والجماعة وخصوصا إلى مؤلف كتاب هذا كتاب Nasaihul Ibad Imam Hajar Al-Asqalani wa thumma ila hadrati Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kamu simak di kulitnya Bapak jelasin ya. Jadi tahu Nasaihul Ibad itu apa sih? Jadi kulitnya di halaman ini, di halaman itu. Bapak jelasin itu. Nasaihul Ibad, nasihatnya kepada hamba-hamba ya, pada kita semua. Nasaihul Ibad ini siapa sih yang mengarang? Yang mengarang itu yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sama yang mengarang kitab apa? Apa itu? Hadis Bulughul Maram. Ya, ini yang ngarang ini, yang nyusun kitab Nasaihul Ibad ini ya, adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu namanya panjang itu sebetulnya. Nah, syarahnya di situ ada. Syarah itu artinya apa? Penjelasan. Ya, siapa yang menjelaskan? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi kalau orang Arab itu yang terkenalnya Al-Jawi bukan Al-Bantani ya. Jadi ini di kitab-kitab juga Al-Jawi, kadang-kadang pakai Al-Bantani. Padahal aslinya dari Banten. Kalau orang Arab sana ya, orang Arab Timur Tengah ya, kita ini Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu sama. Jangan orang sana. Kalian pergi ke Aceh aja. Dari mana? Dari Jawa ya. Bandung itu disebutnya Jawa. Bukan Jawa Barat, bukan Sunda, pokoknya Jawa. Memang Pulau Jawa. Jadi kitab ini nanti ada yang kitab aslinya ya, nanti ada dikurung ya kayak tafsir. Yang dalam kurung itu Qur'annya, yang di luar kurung itu penjelasannya. Nah, Nasaihul Ibad juga sama. Yang dalam kurung itu karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, nanti yang di luar kurung itu penjelasan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi luar biasa kita itu ulama. Imam Nawawi Al-Bantani itu belum ada duanya. Belum ada duanya di Indonesia. Itu Sayyidul Ulama di daerah Hadramaut, Mekah, Madinah sampai Kufah, Irak sana, Syria. Itu tuannya, pokoknya tokohnya para ulama. Itu. Konon menurut Pak Quraisy Shihab, Pak Quraisy Shihab Al-Tafsir itu konon yang mewarisi itu juga Gus Baha sekarang ini. Yang bisa mengimbangi daripada Imam Nawawi Al-Bantani menurut Habib Quraisy Shihab, bukan menurut Bapak itu katanya, konon Gus Baha. Itu dibuka di pernyataan beliau itu di YouTube. Jadi ini luar biasa. Ini mari kita pelajari, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya daripada kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Dari halaman 2 yaitu dari muqaddimah ya. Ya kita paling muqaddimah itu banyak, ini muqaddimahnya itu 2 halaman ya. Baru isinya nanti halaman 4. Halaman 2 sama halaman 3 itu muqaddimah, pembukaan. 2 kali pertemuan baru beres nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Ini yang nulis ini siapa? Yang nulis ini Syekh siapa namanya? Nawawi Al-Bantani. Nah, ini yang menulis ini Al-Nawawi karena yang karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nanti yang mulai halaman 4 nanti. Mulai halaman 4. Nah, itu ada dalam kurungnya. Itu dijelaskan nanti di halaman makalah-makalahnya itu ada. Tuh, itu yang ada dalam kurung gitu.
Ini mukadimah ini yang ngarang siapa ya? Tentunya Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, tetap kepunyaan Allah, alladzi ja'ala, yang telah menjadikan al-ilma, ilmu, arfa'a sifatin, setinggi-tingginya sifat, arfa'a sifatin, setinggi-tingginya sifat, al-kamaliyatin, yang sempurna. Jadi alhamdulillah itu ya setinggi-tingginya sifat yang kamaliyah. Alhamdulillah itu udah nggak ada yang lebih tinggi lagi, alhamdulillah itu. Makanya kita sebagai santri kan alhamdulillahi mil al-mizani, itu udah paling tinggi, itu kumpulan daripada beberapa rangkuman dari beberapa pernyataan Allah dan Rasulnya ya, yang kita himpun menjadi doa kafaratul majlis bagi santri. Nah, itu ditulis oleh Imam Abu Bakar Sato di kitab I'anatul Thalibin. Di pembukaannya itu yang edisi takriran itu ditulis itu. Enggak sembarangan itu. Siapa Abu Bakar Sato? Ya, kalau sanadnya, keilmuan sanadnya di Indonesia, kalau bapak berguru kepada Pak Kiai Bahran, itu bapaknya bapak. Bapak Mbah Bahran berguru kepada bapaknya, namanya Mbah Kiai Zaid. Mbah Kiai Zaid berguru kepada siapa? Nah, salah satunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Mbah Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada siapa? Nah, Mbah Zaid juga berguru kepada Hasyim Asy'ari, juga berguru, kakeknya bapak itu. Ke Mbah Khalil Bangkalan langsung juga berguru. Nah, Mbah Khalil Bangkalan berguru kepada siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu muridnya. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau berguru langsung ke Mekah, ketemu siapa? Syekh Mahfud At-Termasi, Termas Pacitan. Tapi ngajarnya itu mana? Di Mekah. Ketemunya di Mekah. Ya. Syekh Mahfud At-Termasi juga di sana. Berguru kepada siapa? Ya. Guru di atasnya lagi. Itu ada di Mekah semuanya. Kepada Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato itu yang mengarang kitab I'anatul Thalibin, itu 2 jilid, tebalnya segini. Ya. Ini itu 2 jilid kitab fikih. Abu Bakar Sato berguru kepada siapa? Kepada kakaknya siapa? Umar Sato. Umar Sato berguru kepada siapa? Syekh Yain Dahlan. Terus sampai ke atas itu sampai Nabi, itu nyambung semua. Jadi jangan khawatir bahwa sanad bapak pun nyambung lah. Dari Mbah Bahran, Mbah Zaid, nanti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, terus Kiai Nawawi Al-Bantani. Ada di mana? Di Banjarbaru, Kalimantan, ada ulama besar ngajar di Mekah juga. Namanya Syekh Abdus Somad Al-Banjarsari. Itu Banjarmasin sana, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, itu ulama besar juga. Itu. Ayo kita baca ya. Wa asyhadu, bismillahirrahmanirrahim, wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang maha satu, la syarika, yang tidak ada yang menyekutukan, yang menyamai lahu pada Allah. Alladzi khassa, alladzi yang mengkhususkan, alladzi khassa, Allah itu yang mengkhususkan. Jadi segala sesuatu kalau dikhususkan oleh Allah itu bisa. Mangsya'a, orang yang dikehendaki. Kalau kamu ya, contoh di antara kalian masih bodoh, kan Bapak pernah menyampaikan, ada seorang ulama besar disebut Ibnu Hajar. Nanti ini cerita, Ibnu Hajar itu bodoh sekali. Akhirnya frustasi, udah pengen pulang. Pernah ya Bapak sampaikan ya. Istirahat di sisi bukit, ada air menetes di atas batu. Akhirnya batu yang keras itu lenggok. Sadar, akhirnya pulang. Nggak jadi pulang ke rumahnya, pulang ke pesantren lagi. Siapa namanya? Namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa Ibnu Hajar Al-Haytami? Muridnya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang kitab Bulughul Maram.
Ini Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga luar biasa sekali. Karangannya juga banyak sekali, nggak kalah sama gurunya, tapi masih kalah. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gelarnya apa? Al-Hafidh. Al-Hafidh itu penghafal ratusan ribu hadis. Kalau di kita itu Al-Hafidh itu apa? Hafal Quran. Tapi kalau Al-Hafidh di kalangan ulama-ulama yang al-alama, mbahnya hafal Quran. Hadis saja ratusan ribu, apalagi hanya Quran. Konon katanya yang hafal itu Quran itu lebih mudah dihafalkan. Menghafalkan hadis itu lebih sulit gitu. Makanya kalau Al-Hafidh di sini di kitab-kitab kuning itu Al-Hafidh itu hafal ratusan ribu hadis, termasuk Imam Hajar Al-Asqalani. Muridnya juga alim sekali, Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Kebetulan sama. Hanya yang disebut Ibnu Hajar yang anak batu karena pengalamannya ada melihat tetesan air di atas batu itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu fakta, bukan hanya cerita khayalan. Ya, kalau dikehendaki walaupun bodoh, akhirnya pintar dibukakan oleh Allah ya. Ini itu khassa man syaa dikhususkan oleh Allah yang dikehendaki menjadi pintar. Abi Hurairah juga gitu, pelupa dulu. Periwayat hadis paling banyak. Akhirnya kalau mengadu ke Rasul, ya Rasul, saya itu ingin menghafalkan pelajaranmu Pak, susah hafal. Sini bawa sorbanmu. Akhirnya bawa sorbannya digini-gini oleh Rasul, kayak dikumpulin gitu, ya udah. Nah, besoknya itu daya ingatnya luar biasa. Itu syariatnya melalui Rasul, tapi hakikatnya ya mangsya'a khassa mangsya'a oleh Allah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau nggak seizin Allah juga nggak mungkin. Kalau Muhammad Rasulullah itu hanya sekedar makhluk, nggak mungkin. Semua atas izin Allah. Min ibadi dari hambaku. Jadi kalau kalian saat sekarang itu merasa masih dalam keadaan bodoh, jangan khawatir. Kalau suatu saat sudah dikhossokan, sudah dikhususkan oleh Allah, min ibadi dari hambaku, bil ma'athiri, hikmiyati bil ma'athiri diagungkan atau apa ya, dimuliakan. Ma'athir itu kan ditempatkan di tempat tinggi. Hikmiyati dengan ilmu-ilmu hikmah. Ya. Itu nanti akan diberikan kemudahan. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan, ini enggak usah panjang lebar ya dijelaskan. Ini pembukaan gitu. Tapi ya perlu juga. Muhammadan sesungguhnya Muhammad abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah allazi khassahu yang dikhususkan kepada Muhammad Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala bi jami'i kamalatin di semua kesempurnaan ubudiyatin hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu oleh Allah dikhususkan, disempurnakan dibandingkan hamba-hambanya itu. Nabi Muhammad itu paling sempurna. Wa sallallahu dan semoga salawat dan semoga salawat tercurahkan Allah ala sayyidina kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala Allahu. Kayak kita baca apa? Alhamdulillahi mil al mizan ini sama, mil'a mala'a ini sama kata dasarnya. Mala Allahu Ta'ala meninggikan derajatnya Allah Ta'ala qalbahu hatinya Nabi Muhammad, qalbahu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi dari kebesarannya, al-a'la dan ketinggiannya, keluhurannya, jalla maha agung Allah wa ala dan maha tinggi Allah, wa ayyanahu dan menentukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu meninggikan derajat Nabi Muhammad itu setinggi-tingginya dan paling tinggi di antara hamba-hambanya Allah. Min jamalihi dari keindahannya Muhammad, al-asna dan keluhurannya Muhammad. Segala sesuatu ditinggikan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Fasoro maka menjadi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang selalu bahagia, selalu senang. Nabi itu selalu senang. Mansuron, dan berjaya. Berjaya, selalu pokoknya selalu senang. Mansuron itu selalu berjaya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabatnya. Itu dikhususkan oleh Allah. Nabi paling tinggi, tentunya keluarganya ya kelas berikutnya, sahabatnya kelas berikutnya. Wasalikina, dan orang yang menempuh jalan yang sama dengan jalannya Nabi. Ya kita ini kan menempuh jalannya Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu juga dikhususkan oleh Allah. Nanti akan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Ala nahjihi, atas jalan-jalannya Nabi. Hi-nya itu kembali nahjih. Nahjih itu jalan. Hi-nya kembalinya kepada Muhammad. Fanalu, maka akan mendapatkan khairon, kebaikan. Wafiron, dan akan mendapatkan apa? Wafiron ini kebahagiaan. Wafiron, dan akan mendapatkan kebahagiaan. Mana tadi kok hilang? Betul ya, khairon kebaikan, wafiron kebahagiaan. Amma ba'du, betul ya. Amma ba'du, setelah itu fayaqulu, maka berkata al-murtaji, orang yang mengharapkan. Siapa yang berkata? Ya Imam Nawawi. Orang yang mengharap. Murtaji itu orang yang mengharapkan. Fayaqulu, maka berkata al-murtaji, orang yang mengharapkan. Ghufra, ampunan. Masawi, segala dosanya. Siapa? Al-murtaji itu siapa sih yang mengharapkan ampunan dosanya itu? Yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu An-Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kalian ketemu istilah Al-Jawi sama Al-Bantani itu sama, yakni Muhammad Nawawi yang berasal dari Banten. Konon katanya kakek buyutnya dari wakil presiden kita. Itu cucunya Imam Nawawi Al-Bantani, itu nggak main-main ya. Kakeknya ya nggak tahu generasi berapa itu menjadi Sultanul Ulama. Ada Sultanul Aulia siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Sultanul Ulama. Itu ada juga namanya Izzuddin. Tapi kalau Imam Nawawi Al-Bantani ini Sultanul Ulama sekitar daerah Timur Tengah. Ya. Kalau ulama yang tingkat dunia yang bergerak sultan itu Izzuddin. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, wali. Beda ya. Sultannya wali sama sultannya ulama itu berbeda. Yakni yang mengharapkan, fayaqul, maka berkata al-murtaji, orang yang mengharapkan ghufra, maaf al-masawi, segala dosanya. Yakni siapa? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada ini kitab syarhun, penjelasan. Kitab ini penjelasan dari karangan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarhun, penjelasan wada'tuhu, dan saya karang. Dan saya karang al-kitabi, di atas kitab, mustamili, yang mengandung alal mawa'id, atas mawa'id itu apa? Nasihat, mau'idhah hasanah. Itu mau'idhah itu bentuk mufrad, bentuk jamaknya apa? Mawa'id. Makanya kalau ada tausiah ya, tetangga sebelah itu kan sering menggunakan, akan ada tausiah itu sebenarnya ya, salah penempatan ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak salah matanya. Ulama-ulama jumhur itu biasanya menggunakan kalimat mau'idhah hasanah. Kalau tausiah itu kan wasiat itu hanya 2 diterapkan.
yakni menjelang kematian atau di khutbah, itu wasiat. Orang-orang mau mati itu menulis wasiat, memberi wasiat, atau khutbah itu memberi wasiat. Selain itu sebaiknya menggunakan kata-kata mau'izah hasanah. Santri harus tahu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alal kitabi, ya, ditulis alal kitabi atas kitab mustamil yang mengandung alal mawa'idi atas banyak mau'izah atau nasihat lil alamati untuk tanda-tanda al-hafid lil alamah alal mawa'idi atas banyak nasihat lil alamah al-hafid dari Allamah Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, ini namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu panjang, Bapak aja nggak hafal-hafal itu. Namanya siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu? Yakni Al-Allamah Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ini madhabnya Asy-Syafi'i. Oh, padahal udah hafal ratusan ribu hadis, hafal Quran. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nggak berani bikin madhab sendiri. Dia masih ikut Imam Syafi'i. Nah, ini Ibnu Hajar itu hidup tahun berapa? Kurang lebih tahun 700-an. Imam Syafi'i hidup tahun 150-an ya, 90 sampai 150-an, 150-an. Ikut madhab Syafi'i. Walaupun pinter, ya, tapi kalah pinter sama Imam Syafi'i. Itu. Karena ulama yang lebih lama, lebih salaf, lebih dulu itu lebih pinter. Kata Rasul, sebaik-baik ulama adalah sahabat, berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'in. Selesai tahun 300. Itu disebut ulama salaf. Itu sebaik-baik ulama. Nah, setelah 300 kesekian sampai sekarang tidak ada satupun yang menandingi ulama-ulama yang dulu. Nah, makanya Ibnu Hajar sami'na wa ta'na ta'dzim, tetap mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi tetangga sebelah ada yang baru ya. Ya, baru berapa tahun itu. Pakai mazhab yang baru itu tetangga sebelah itu. Apa coba? Nah, bukan yang mazhab yang itu, yang sedikit-sedikit membid'ahkan itu. Nah, tahun berapa itu? Baru tahun akhir 800-an atau 900-an ya. Akhir 800-an itu atau awal 900-an. Itu berani. Ya itulah kalau orang yang terserah wallahu a'lam. Imam Ibnu Hajar enggak berani, ikut mazhabnya Asy-Syafi'i. Makanya namanya panjang Al-Allamah Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. As-Sahiru yang terkenalnya apa sih? Kalau nyebut nama panjang itu kan susah hafalnya ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenalnya yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal itu Al-Asqalani itu nama daerah. Makanya nanti kalau terkenal kamu jadi ulama terkenal, wah sembunyiin aja namamu. Namanya siapa? Kiki Cipari. Ya gitu. Ini enggak ada yang terkenal. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu daerah Asqalan. Gitu. Jadi bukan nama orangnya, nama daerahnya. Tsummal Misri, kemudian Misri gelarnya, kemudian dari Al-Asqalan menjelang tua pindah ke Mesir. Tahomada semoga menutupi kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani Allah Ta'ala birahmati dengan rahmatnya, amin, semoga Allah mengabulkannya. Nah ini Imam Nawawi mendoakan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah menutupi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan rahmatnya. Jadi sebelum mensyarah itu doakan dulu kepada gurunya. Wasamaituhu, dan aku namai kitabku itu apa namanya? Nasoihal ibadi fi bayani al-fadhin munabihatin alal isti'adati liyaumil ma'ad.
disingkat menjadi nasoihal ibad. Lidah kita supaya mudah menjadi nasoihul ibad. Nah, ini yang namanya apa? Yang namanya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayani al-fadhin. Nah, dalam kurung ini udah di apa namanya? Ini masih mukadimah juga. Fi bayani al-fadhin nasoihun, beberapa nasihat ibadin hamba, untuk hamba-hamba, isinya itu nasihat-nasihat. Fi bayanin, yang menerangkan al-fadhin, lafal-lafal munabihatin yang memberikan peringatan. Munabih itu peringatan. Alal isti'adadi, untuk mempersiapkan liyaumil ma'adi, di hari kiamat. Jadi isinya kitab ini adalah peringatan untuk kita semua, peringatan itu sebagai nasihat untuk persiapan kita menghadapi hari kiamat setelah kita mati ya. Dalam jangka pendek setelah kita mati itu bagaimana kita siapkan. Makanya kita mempelajari persiapan untuk menghadapi mati ya ini Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini masih mukadimah ini. Wa as'alullah, dan saya minta kepada Allah, saya mohon kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia, yang memberikan kemanfaatan bihi, dengan ini kitab al-muslimina, kepada orang Islam. Loh, Imam Nawawi Al-Bantani ini mendoakan kita dengan ngarang kitab ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kaum Islam. Kalau orang Islam sendiri nggak mau belajar kitab Nasoihul Ibad, ya kalian beruntung. Jarang orang yang bisa membaca kitab Nasoihul Ibad. Kalian termasuk beruntung, walaupun kemampuan Bapak terbatas. Itu jarang sekali. Coba tuh pesantren-pesantren, belum tentu bisa. Paling-paling yang bisa kiai besarnya, ustadz-ustadz itu jarang sekali. Bukannya Bapak sombong, entah hadis nikmat, kalian beruntung. Nasoihul Ibad ini kalimatnya itu rumit. Mukadimahnya aja rumit ini. Kalau nggak memahami betul, penjelasannya sulit. Jadi sulit sekali. Beruntung ya, belajarlah. Mumpung masih di sini ya, dengan ngantuk-ngantuk ya. Dengan ngantuk-ngantuk ya, cari ilmu itu berat ya. Di ta'lim kan udah jelas ya. Mending main layangan anjing, wah, kemudaria ya. Ya. Oh, anjing, tong anjing ya. Ayo orang main layangan gitu. Memang berat. Nah, beruntung jadi santri. Di luar sana itu ya, jadi santri